Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tentang pajak penghasilan secara umum. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Ada 9 dasar hukum yang membicarakan tentang pajak penghasilan. Tetapi pada poin keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 khusus mengenai menghitung pajak penghasilan. Di dalam pajak itu terdapat subjek dan objek. Yang pertama adalah subjek. Subjek itu adalah orangnya. Subjek pajak menjawab siapa yang dikenakan pajak dan menjadi wajib pajak bila memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu adanya penghasilan. Seseorang yang mempunyai penghasilan, dia adalah subjek pajak. Subjek pajak memiliki 4 jenis. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, subjek pajak warisan. Yang ketiga, subjek pajak badan. Dan yang keempat, subjek pajak bentuk usaha tetap. Di sini terdapat subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri, yang pertama, orang pribadi. Bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun, pajak berada di Indonesia mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, warisan, yang belum dibagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Pembentukan berdasarkan undang-undang, pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD, penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu luar negeri. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Di sini di luar negeri kebalikan dari orang pribadi yang di dalam negeri. Yang tadi adalah subjek pajak. Sekarang kita masuk ke objek pajak. Kalau subjek tadi, siapa yang membayar pajak? Tapi kalau objek, sekarang apa yang akan menimbulkan pajak itu terjadi? Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Karena namanya pajak penghasilan, setiap ada penghasilan, maka di situ dikenakan pajak. Penghasilan diartikan dalam pengertian secara luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama yang bersangkutan dan bentuk apapun. Selanjutnya yaitu penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Jadi, kalau ada pekerjaan yang memperoleh imbalan, maka akan dikenakan PPh. Contohnya adalah gaji, upah, dan seterusnya. Ini merupakan imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Misal, diadakannya kuis, pasti di sana ada pemenangnya yang akan dipotong oleh pajak. Yang ketiga, laba usaha. Suatu perusahaan menjalankan usaha kemudian memperoleh laba, maka itu adalah objek PPh-nya. Yang keempat yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Ini jelas sebagai pendapatan, pasti akan dikenakan pajak.
Yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengalihan pajak. Selanjutnya yang keenam, bunga meliputi premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Misal ada seseorang yang menabung di bank kemudian memperoleh bunga. Penghasilan bunga ini akan dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dividen. Berkaitan dengan investasi seorang di bidang saham. Yang selanjutnya yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Punya harta yang disewakan, maka itu akan dikenakan pajak. Yang selanjutnya yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang selanjutnya yaitu keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aset. Selanjutnya yaitu premi asuransi. Selanjutnya yaitu iuran yang diterima pengumpulan dari anggotanya yang terdiri atas WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya yaitu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga sebagai maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Di sini juga ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan PPh atau bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya yaitu tarif PPh. PKP atau penghasilan kena pajak bisa dicari melalui laporan laba rugi. Jadi kalau mau melihat PKP, melihat dari laporan laba ruginya. Selanjutnya yaitu PKP dicari melalui norma perhitungan, yaitu dengan mencari terlebih dahulu penghasilan neto, kemudian dikurangi PTKP. Pengurangan norma hanya diperbolehkan bagi wajib pajak pribadi atau perusahaan perorangan. Kalau menghitung pajak dengan norma itu ada caranya tersendiri juga. Pembahasan yang terakhir yaitu tarif PPh yang berlaku dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Untuk NPWP, lapisan penghasilan kena pajak sampai 50 juta rupiah, tarifnya yaitu sebesar 5%. Kemudian yang kedua yaitu di atas 50 sampai 250 juta rupiah, tarifnya yaitu sebesar 15%. Kemudian yang ketiga di atas 250 sampai 500 juta rupiah, tarifnya sebesar 25%. Kemudian yang keempat, di atas 500 juta rupiah, tarifnya sebesar 30%. Untuk yang tidak punya NPWP, tarifnya lebih tinggi yaitu 20%. Kemudian tarif badan berlaku tarif tunggal tahun 2020 adalah 20%. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.